Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana keluarga-keluarga abadi di domain abadi mengirimkan orang untuk membunuh Shihao. Akan tetapi semua dibantai olehnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selama ribuan tahun ini, dunia terus berubah. Meskipun esensi spiritual mengering, Dao Agung yang tinggi dan jauh, hukum alam sebenarnya menjadi utuh, berkembang, pulih. Namun, tempat ini berbeda dari domain abadi dan tempat lainnya. Setelah Dao besar secara bertahap dipulihkan, jalur kultivasi masih akan sulit, sampai-sampai semua kultivator akan lebih ditekan. Sekarang, mudah bagi seseorang untuk kembali ke Dao, berasimilasi dengan hukum alam. Di masa lalu, dunia dipukuli hingga hancur, hukum alam memiliki kekurangan, dunia setengah hancur. Sementara itu sekarang, ia terus-menerus melahap dirinya sendiri secara terbalik, menyerap semua kekuatan yang hanyut di dunia, bahkan termasuk energi esensi kultivator. Semua orang yang keterampilan Dao-nya tidak kental akan dengan mudah dikalahkan dari awan. Ketika hati Dao seseorang sedikit tidak stabil, mereka akan dengan mudah mengalami hamburan Dao, tenggelam ke dalam keadaan tanpa harapan penangguhan hukuman. Dunia ini pulih, Dao besar menjadi utuh. Namun, itu tidak memelihara makhluk, malah semakin menekan mereka. Disinilah zaman tanpa kultivasi menakutkan. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi, justru mengikuti penurunan kemakmuran, dunia malah akan merebut energi esensi dari semua kehidupan, menekan semua makhluk, menggunakan ini untuk mengkompensasi dirinya sendiri. Selama periode ini, semut tanduk surgawi, Mu King dan yang lainnya menemukan masalah serius. Ketika mereka menjadi makhluk tertinggi, sulit bagi mereka untuk maju menuju puncak Dao ekstrim. Terlebih lagi, situasi ini menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Setelah lebih dari 1000 tahun berlalu, kultivasi mereka masih sulit untuk maju bahkan 1 inci pun. Hanya Shihao yang agak berbeda, jalur kultivasinya sangat mulus, sampai-sampai dia bisa merasakan energi dan nasib dunia yang menopang tubuhnya, menyatu ke arahnya. Dia bahkan memiliki perasaan seolah-olah dia menjadi satu dengan dunia ini, menjadi jejak inti dari surga dan bumi. Pada saat itu, dia bisa mengendalikan dunia, menghancurkan semua makhluk hidup. Pada akhirnya, setelah penguasa wilayah terlarang, Shihao dan yang lainnya membahas ini, mereka mencapai kesimpulan. Zaman tanpa kultivasi mungkin mengalami transformasi besar. Pada saat ini, siapapun yang berdiri di puncak ekstrim Dao besar, jejak Dao besar mereka akan selaras dengan langit dan bumi, akar Dao mereka akan menjadi satu dengan inti surga, menekan sihir dan Dao orang lain. Semut bertanduk surgawi, Mu King, dan yang lainnya menjadi tercengang ketika mereka mendengar ini. Ini berarti bahwa Shihao sendirian berdiri di puncak mutlak, menekan mereka, mencegah mereka naik ke alam tertinggi? Akankah makhluk-makhluk di daerah terlarang bertarung untuk jenis buah Dao ini? Shihao bertanya. Para penguasa wilayah terlarang tidak akan peduli dengan hal semacam ini, mereka tidak membutuhkannya. Jika abadi sejati muncul, apakah mereka bisa mengalahkanmu? Rongga mata tengkorak kristal itu dalam saat mengatakan ini. Pada titik ini, semua orang merasakan beratnya masalah ini. Menurut turunannya, hanya satu individu yang bisa berada di puncak dunia, mampu menekan semua klan di suatu wilayah. Individu ini akan diberikan jejak inti surga, selaras dengannya. Jika ini adalah masa lalu, dunia yang kekurangan adalah satu hal. Namun, sekarang setelah Dao besar itu berangsur-angsur menjadi utuh, hal semacam ini tidak bisa dihindari. Semut tanduk surgawi, Mu King, Shizong dan yang lainnya semuanya memiliki senyum pahit di wajah mereka. Bukankah ini pada dasarnya sama dengan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak Dao? Di zaman di mana Shihao ada, bagaimana mungkin orang lain bisa bangkit, naik ke level seperti itu? Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan jejak inti surga ini. Ketika aku secara pribadi memeriksanya sebentar, aku akan segera meninggalkannya, memberi kamu semua kesempatan untuk naik ke puncak Dao ekstrim. Kata Shihao. Dia bahkan merasa tidak membutuhkannya, bahwa dia harus langsung menyerah saja, karena jalan yang dia lalui adalah tubuh sebagai jalur benih, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Namun, penguasa wilayah terlarang menyuruhnya berjalan di jalan ini, mengatakan bahwa proses kompensasi atas kesalahan Dao besar dunia ini sangat berharga, jenis pengalaman ini terlalu langka. Ini terutama terjadi ketika jejak inti surga terbentuk untuk pertama kalinya setelah dunia dipulihkan, terlebih lagi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Di satu dunia, hanya satu orang yang dapat menekan semua Dao, tak tertandingi di zaman sekarang, satu-satunya penguasa. Bukankah ini tepatnya jalan kejam di masa depan? Tuan wilayah terlarang berkata sambil menghela nafas. Hanya di zaman tanpa kultivasi jenis pemandangan mengerikan ini akan dibuat. Domain abadi, di dalam kota raja. Ini adalah wilayah milik Raja Abadi, kota raja besar. Itu terletak di kosmos, bintang-bintang di langit di sekitarnya tampak sangat tidak penting. Itu tampak seperti pusat alam semesta,
membawa kemuliaan zaman tanpa akhir, dikelilingi oleh dao surga yang tak ada habisnya. Hukum alam ada di mana-mana, semuanya seperti air terjun bintang saat mereka berkumpul menuju kota raksasa ini. Ini tepatnya kota Raja Aocheng. Raja abadi dari satu generasi, Aocheng, tinggal di sini. Di kota, itu sangat makmur, luar biasa besar, tidak kalah dengan Panking City dalam hal apapun. Di wilayah terlarang di tengah adalah kediaman Raja Abadi Aocheng. Hanya garis keturunan langsung klan yang bisa masuk. Saat ini, dalam kekacauan utama yang memenuhi gua kuno, sosok buram duduk di sajadah. Itu sangat kabur, hanya satu individu, tetapi dao besar itu ditekan. Semua hukum berada di bawah sajadah, membuatnya tampak menyendiri dan terpencil. Dengan suara syua, dia membuka matanya, dua garis cahaya dingin keluar dari matanya, seolah-olah itu berasal dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, sangat mengerikan. Jika para ahli lain ada di sini, tubuh mereka pasti akan meledak. Di mana anak itu? Dia berbicara, suaranya panjang dan berlarut-larut, seolah-olah itu berasal dari masa lalu yang tak ada habisnya. Nenek moyang kuno. Sepasang anak dao, satu laki-laki, satu perempuan, berjalan masuk, membungkuk dengan penuh hormat. Mereka tidak terlihat setua itu, tetapi perubahan besar di mata mereka mengungkapkan kebenaran. Ini adalah dua individu yang hidup untuk siapa yang tahu berapa banyak era hebat yang telah lama mencapai kultivasi abadi sejati. Pilih seseorang dari garis keturunan langsung yang cukup menakjubkan, dan kemudian kirim dia ke 9 surga 10 bumi, kata Aocheng. Dao hebat tempat itu kurang, saat ini mengalami perubahan besar. Namun, pada akhirnya, semuanya akan berputar penuh, waktunya sekarang semakin dekat. Dia ingin keturunan langsung dari keluarga Ao untuk bergabung dengan jejak inti surga, mendapatkan contoh keberuntungan alami yang luar biasa. Raja abadi Aocheng tanpa ekspresi. Setelah usia tak berujung, dia tidak berbicara banyak kata. Namun hari ini, dia berbicara satu baris, membuat kedua anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa masalah ini pasti sangat penting. Kalau tidak, mengapa leluhur kuno memberikan jenis instruksi ini? Bisakah kita memilih Aogan untuk pergi? Salah satu anak dao dengan tenang dan hati-hati bertanya. Itu karena dalam ratusan ribu tahun terakhir, Aogan dianggap sebagai keturunan langsung yang cukup memukau. Dia telah diberi kesempatan, tetapi dia melewatkannya. Setelah mengatakan ini, Raja Abadi Aocheng tidak mengatakan apa-apa lagi, menutup matanya. Kedua anak itu buru-buru memberikan hormat, dan kemudian perlahan-lahan mundur. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini, meninggalkan gua kuno kekacauan utama. Mereka tahu bahwa kali ini, karena Aogan kalah dari Huang, dia sudah kehilangan nilainya di mata leluhur kuno, dia tidak lagi dianggap penting. Di dalam klan Ao, para ahli tingkat abadi sejati berkumpul di istana leluhur. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan hati-hati, mereka akhirnya memilih seorang murid yang mencapai dao lebih dari 100.000 tahun sebelum Aogan, seseorang yang selangkah lagi dari domain abadi sejati. Orang ini cukup memukau, bakatnya jelas tidak kalah dengan Aogan. Namun, dia dikurung di penjara surgawi karena dia terlalu liar dan liar, menantang martabat keabadian sejati klan. Haha, akhirnya aku bebas. Kelompok orang tua tapi masih belum mati itu masih memilih untuk melepaskanku pada akhirnya. Seorang eksentrik dengan rambut acak-acakan dan mata penuh cahaya dingin keluar dari penjara. Ao Tuo, perilakumu selalu nakal dan tidak terkendali, bertentangan dengan hukum klan. Kali ini, aku harap kamu dapat mengubah cara kamu, pada saat yang sama membawa keberuntungan alami yang besar bagi diri kamu sendiri. Jangan khawatir, kentut tua, aku sudah mendengar semuanya. Apa nilai si udik di alam rendah itu? Mereka tidak lebih dari beberapa orang barbar. Jika aku pergi, aku akan membunuh mereka semua dengan satu tangan. Mata Ao Tuo memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Rambutnya benar-benar berantakan, penuh keliaran. Tak terkekang. Dua abadi sejati sangat marah. Junior ini kurang disiplin, tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka sama sekali, masih tidak mengubah caranya bahkan sampai sekarang, menyebut mereka kentut tua di depan wajah mereka. Ao Tuo, kamu perlu mengerti bahwa kali ini, akan ada keturunan Raja Abadi lainnya yang akan turun untuk mendapatkan keberuntungan alami ini. Kamu tidak bisa bertindak terlalu ceroboh. Jika bukan karena kekuatan Ao Tuo yang cukup mencengangkan, kekuatannya mendominasi usia, mereka benar-benar tidak akan memperhatikannya. Namun, kali ini, mereka membutuhkan orang yang ganas seperti dia untuk menekan keturunan Raja Abadi lainnya. Heh, bukankah mereka sama seperti kita, menuju ke alam yang lebih rendah untuk memetik buah persik, merebut keberuntungan alami yang dimiliki orang-orang udik itu? Jangan khawatir, keberuntungan alami sudah menjadi milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Ao Tuo berkata sambil mencibir. Untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, klan akan mengirim 2 ahli dao abadi untuk mengikutimu ke alam bawah. Mereka juga akan membawa senjata yang hebat, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kalian semua. Kata abadi sejati. Kentut tua, apakah kamu tidak terlalu khawatir?
Dengan aku di sana, tidak peduli kelompok barbar mana yang muncul, atau jika keturunan Raja Abadi lainnya muncul, mereka tidak dapat melakukan apapun. Mata Aotuo bersinar cemerlang. Kurang ajar, kamu anak yang tidak berbakti. Ayah Aotuo juga datang. Dia hampir mati karena marah, menunjuk Aotuo dengan jarinya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin menampar putra yang tidak berbakti ini sampai mati dengan satu tamparan. Ini adalah dua leluhur tua abadi yang sejati, namun bocah ini benar-benar terus menyebut mereka kentut tua. Benar saja, wajah dua leluhur tua abadi yang sebenarnya menjadi gelap, berbalik dan langsung pergi. Jika bukan karena mereka benar-benar membutuhkan keturunan ini, mereka akan lama mengirim tamparan, menguncinya selama 100.000 tahun lagi. Domain abadi, dalam kedalaman kosmos lain. Sebuah kota raksasa kuno melayang di kehampaan. Ketika tahun-tahun naik dan turun, itu menjadi lebih dan lebih makmur, berkembang dengan kekuatan yang lebih besar, mampu mendominasi zaman tanpa akhir. Ini adalah kota Raja Taishi. Raja Abadi Taishi tinggal di sini, ini adalah pusat dari sistem bintang yang dia kuasai. Demikian pula, hari ini, mata Raja Abadi Taishi juga terbuka. Dalam kekacauan utama, dia mengeluarkan sebuah dekrit, meminta klan memilih keturunan yang bisa mendominasi semua untuk memperebutkan contoh besar keberuntungan alami. Ini adalah Yayasan Raja Abadi. Jika tidak dapat disita, seseorang dapat melupakan pencapaian status Raja Abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, garis keturunan Taishi sangat terguncang. Di domain abadi, semua raja terkejut, semua pihak merasakan sesuatu. Meskipun mereka tidak membutuhkannya sendiri, jika salah satu dari generasi selanjutnya dapat memperoleh jejak inti surga, maka mereka mungkin dapat menjadi Raja Abadi di masa depan. Mereka semua sudah merasakan bahwa alam bawah akan mengalami perubahan besar. Sekarang, sudah waktunya untuk bergabung dengan jejak inti surga Dao yang hebat. Setelah diperoleh, itu akan membawa manfaat yang luar biasa. 9 surga 10 bumi. Suasananya agak aneh, makhluk-makhluk di wilayah terlarang jelas juga menyadari apa yang sedang terjadi, transformasi macam apa yang terjadi di dunia ini. Sebuah contoh besar dari keberuntungan alami akan segera muncul. Beberapa daerah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Seseorang akan mengambil tindakan, raih keberuntungan alami ini. Ini adalah jejak inti surga. Dengan merebutnya, seseorang akan menjadi tinggi, menghadap ke era yang hebat, mampu memandang rendah semua pesaing mereka. Tepatnya tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Di dalam istana kekaisaran, Cao Yusheng bertanya pada Shi Hao. Dalam beberapa tahun terakhir, Shi Hao telah membunuh makhluk abadi sejati dan menebang makhluk abadi, pencapaiannya mengejutkan dunia. Semua orang ingin tahu level apa yang dia capai. Puncak Dao ekstrim, masih belum mencapai keabadian. Aku dapat dianggap masih berada di alam makhluk tertinggi menurut aku. Shi Hao menjawab. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menentang alasan dengan membunuh makhluk abadi, itu benar-benar mengejutkan. Bahkan manusia emas abadi 7 warna, roh kepahlawanan, dan hantu abadi tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu mendapatkan jejak inti surga, apakah kamu dapat mencapai keabadian? Semut bertanduk surgawi bertanya. Shi Hao melepaskan desahan ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berdiri di puncak Dao ekstrim untuk waktu yang lama, selalu hanya sehelai rambut dari transformasi. Jejak inti surga tidak dapat mendorong aku ke keabadian, tetapi itu memang akan memberi aku manfaat. Dao aku membutuhkan jalan aku sendiri, ketika saatnya tiba, aku secara alami akan mencapai keabadian. Namun, semua orang tahu bahwa begitu dia mencapai keabadian dengan cara ini, itu akan menjadi makna yang sama sekali berbeda. Untuk mencapai keabadian di zaman di mana kenaikan keabadian tidak diizinkan, ini menggulingkan pengetahuan semua orang sepanjang zaman tanpa akhir. Kamu benar-benar monster. Kamu bahkan bukan makhluk abadi, namun kamu bisa menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi, bagaimana makhluk Dao abadi bisa mentolerir ini? Pria emas abadi 7 warna merasa sedih. Ekspresi hantu abadi berubah lagi, merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap Shi Hao. Makhluk tertinggi benar-benar bisa membunuh yang abadi. Shi Zong menelan seteguk air liur. Hanya dengan percaya bahwa kamu tidak ada bandingannya, itu bisa terjadi. Dia ingin menggunakan tetua agung Meng Tianzheng sebagai contoh, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, melepaskan desahan ringan. Semut tanduk surgawi dan yang lainnya juga menghela nafas. Dari dulu sampai sekarang, ada berapa banyak makhluk tertinggi seperti ini? Semua orang di bawah langit sedang menunggu kesempatan, terutama beberapa makhluk di daerah terbatas kehidupan. Mereka semua ingin merebut kesempatan surga. Namun, pasukan istana kekaisaran masih sama, masih menjaga lorong-lorong kedua alam, tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka tetap fokus, menjaga berbagai negeri. Hari ini, dunia bergetar ringan, sesuatu yang berbeda jelas terjadi. Alam bawah terkutuk ini, penindasan Dao Agung terlalu kuat, membuat seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Orang-orang keluarga Ao muncul.
Rambut Ao Tuo acak-acakan, mengenakan baju perang kulit binatang buas, mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tampak seperti binatang buas prasejarah, membawa jenis ketidakteraturan yang tak terlukiskan. Di belakangnya mengikuti dua pria paruh baya, keduanya abadi. Mereka takut bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Ao Tuo, jadi mereka mengikutinya ke sini, dengan senjata pembunuh yang hebat di tangan. Mereka mengerutkan kening. Dunia ini dengan serius menolak mereka, membuat mereka merasakan tekanan yang besar, mereka sangat tidak nyaman di sini. Bagian dari kekuatan abadi mereka terpaksa ditutup sementara. Ao Tuo mengangkat tangannya, melepaskan aura menakutkan dan mengejutkan. Bagaimana kultivator normal bisa menahan ini? Para kultivator biasa di dekatnya hampir meledak di tempat, wajah mereka pucat seperti salju, darah mengalir keluar dari sudut bibir mereka, tubuh mereka pecah-pecah. Pengadilan Kekaisaran? Huang adalah yang paling kuat. Orang ini menggigil seluruh, mengatakan ini. Kurang ajar, ini hanya alam bawah yang miskin, tanah yang tidak beradab. Ini hanya sekelompok orang biadab, namun mereka berani mengklaim untuk mendirikan pengadilan kekaisaran? Kalian semua tidak mengerti ketinggian dan kedalaman dunia ini. Ao Tuo memarahi. Kultivator yang menyedihkan ini mulai terbelah di bawah jenis kekuatan ini, meledak berkeping-keping di bawah raungan ini, tubuh dan jiwanya terhapus. Pengadilan kekaisaran, aku ingin meruntuhkannya ke tanah. Berani memakai nama ini, mereka sama sekali tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ao Tuo berkata dengan dingin. Menurut pendapatnya, bahkan keluarga Ao-nya tidak berani mendirikan pengadilan kekaisaran di domain abadi karena menahan rasa takut terhadap raja-raja abadi lainnya, tidak berani merusak kedamaian dan keseimbangan, namun seseorang di alam bawah benar-benar berani melakukan ini. Sepanjang jalan, mereka menangkap para kultivator, menanyakan di mana istana kekaisaran, langsung bergegas ke sana. Ada istana yang menahbiskan gambar dewa di mana-mana, beberapa dari Shihao, beberapa dari roh-roh kepahlawanan. Ao Tuo langsung menuju ke istana surga pusat istana kerajaan, tepatnya di dekat bumi salib Yin Yang. Lebih mudah menuju ke 8 wilayah dari sini. Kuil-kuil surgawi besar-besaran terletak di sini, megah dan mengesankan, akan memaksa kaya, berkumpul dari segala arah. Energi drakonik melonjak, cahaya warna-warni keberuntungan meletus, sangat ilahi. Di kuil-kuil surgawi tergantung papan bertulisan horizontal yang terbuat dari emas abadi, dua kata pengadilan kekaisaran yang diukir di atasnya, gelombang dunia yang menekan aura besar menyebar darinya. Hanya seekor katak yang menguap, mereka benar-benar terlalu banyak mengudara. Ao Tuo mencibir, membawa ekspresi ejekan. Dengan mengangkat tangannya, telapak tangan dan jari-jarinya membesar, meraih gunung besar. Dia dengan keras menghancurkannya, ingin menghancurkan Imperial Court menjadi reruntuhan. Dia memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya, benar-benar memandang rendah apa yang disebut pengadilan kekaisaran di alam bawah ini. Itu karena menurutnya, alam bawah saat ini hanya memiliki beberapa makhluk dengan kekuatan biasa. Dia ingin dengan kuat menaklukkan mereka, gunakan ini untuk memberitahu semua makhluk di dunia ini bahwa dia, Ao Tuo, telah tiba. Aku datang untuk jejak inti surga. Apa Imperial Court, apa ahli nomor 1? Kalian semua lebih baik berdiri di samping. Ao Tuo berkata sambil tertawa. Gunung besar itu runtuh. Tempat itu meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa, sangat mempesona. Seluruh gunung berhenti di depan kuil surgawi, dan kemudian meledak. Itu karena ada formasi ekstrim yang didirikan di sini untuk melindungi pengadilan kekaisaran. Dua abadi sejati dalam hati melompat, merasa seperti formasi ini luar biasa. Pada kenyataannya, ketika mereka mendengar bahwa pengadilan kekaisaran didirikan oleh Huang, mereka sudah menunjukkan ekspresi khawatir, mengetahui dengan baik bahwa orang ini istimewa. Dia bahkan mengalahkan Ao Gan klan mereka. Ao Tuo tidak tahu tentang ini karena dia dikurung selama lebih dari 100.000 tahun. Kedua abadi sejati tidak terlalu menyukai Ao Tuo. Diperlakukan dengan tidak hormat oleh seorang junior dan dipanggil kentut tua mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyebutkan prestasi Huang, hanya membiarkan Ao Tuo kabur, berharap untuk melihat metode apa yang dia miliki. Alasan utamanya adalah karena dua abadi sejati aman dalam dukungan mereka, sangat arogan. Karena mereka membawa senjata pembunuh yang hebat, mereka percaya bahwa mereka bahkan dapat menebas dewa dan Buddha. Mereka berdua memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menghadapi bencana apapun yang menghadang mereka. Namun, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Huang dalam ribuan tahun ini, bahwa dia telah membunuh makhluk abadi dan abadi, pencapaiannya terlalu mulia. Siapa yang berani mengganggu istana kekaisaranku? Sebuah suara berteriak dari dalam kuil surgawi. Bahkan semut sepertimu berani mendirikan pengadilan kekaisaran, dengan sia-sia berharap untuk merebut keberuntungan alami yang mendalam? Kalian semua lebih baik merangkak ke sini sekarang, semua orang yang berani menentangku akan dimusnahkan. Ao Tuo mengancam dengan suara dingin. Jenis temperamen jahat ini selalu membuat wajah abadi klan menjadi gelap, tidak mau memperhatikannya, jadi orang bisa membayangkan bagaimana perasaan orang luar ketika mereka mendengar ini.
tidak mungkin mereka bisa menanggungnya. Siapa kamu? Seseorang dari istana kekaisaran berkata dengan hidung mengerut, menahan amarahnya dan menanyakan ini. Keturunan langsung Raja Abadi Ao Cheng. Bagaimanapun, Ao Tuo masih menghormati leluhur klannya. Shi Hao yang sedang menghadap ke lorong antara dua alam segera menerima laporan, menginformasikan bahwa ada keturunan Immortal King Clan yang tiba, segera membuatnya marah. Mereka sedang menjaga wilayah ini sekarang, makhluk Immortal Domain tidak membantunya adalah satu hal, namun mereka berani menantang mereka saat ini tidak tertahankan. Ini terutama setelah dia mendengar bahwa ini adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng. Wajah Shi Hao segera tertutup niat membunuh. Ketika dia berada di domain abadi, Ao Cheng sebelumnya secara pribadi mengambil tindakan, hampir mengakhiri hidupnya di sana, membangun dendam besar yang tidak dapat dibubarkan. Selain itu, Raja Abadi Ao Cheng dan Raja Abadi Taishi telah mencoba membunuh Dewa Willow saat itu, mengirimkan petir tak berujung, menyebabkan kekuatan hidupnya hampir binasa, akhirnya jatuh ke desa batu. Shi Hao segera bergegas kembali, wajahnya cekung saat dia berkata, "Mengapa kamu datang?" "Aku datang untuk jejak inti surga dan juga untuk menggulingkan apa yang disebut pengadilan kekaisaran kamu di sepanjang jalan. Aku menemukan kamu semua tidak sedap dipandang." Ao Tuo berkata, agak langsung. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sangat marah. Orang ini benar-benar melewati batas? Apakah makhluk Immortal Domain datang untuk memetik buah persik? Untuk mencuri keberuntungan alami makhluk di alam ini? Setelah ribuan tahun, mereka tidak peduli sama sekali ketika pihak lain menyerbu, tetap tidak terlibat, namun sekarang setelah ada manfaat, mereka langsung menukik, ingin merebut keberuntungan alami yang dimiliki orang-orang di alam ini. Selain itu, keluarga Ao bahkan ingin menyingkirkan pengadilan kekaisaran, itu benar-benar mendominasi dan sombong. Shi Hao langsung mengambil tindakan, benar-benar marah, tidak ingin mengatakan terlalu banyak kepada orang ini, maju ke depan. "Siapa yang peduli jika kamu adalah keturunan Ao Cheng, kamu masih akan mati di sini." Pada akhirnya, hasilnya sangat menyedihkan. Mereka baru saja melakukan kontak, namun lengannya meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Kemudian, dengan suara peng, Shi Hao menangkapnya dengan tangan besar, mengepal dengan paksa. Ao Tuo berteriak dengan sedih, matanya penuh kengerian, tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Tubuhnya pecah menjadi beberapa bagian, langsung dihancurkan oleh Shi Hao. "Bahkan semut sepertimu berani mengganggu istana kekaisaranku? Gantung si bodoh ini dari tiang bendera tertinggi untukku." Shi Hao langsung melepaskan kepalanya, melemparkannya ke depan kuil surgawi. Tidak lama kemudian, kepala berdarah Ao Tuo digantung di tiang bendera di luar kuil surgawi, pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Dia masih belum mati, jiwanya tersegel di tengkoraknya, merasa sangat malu. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Itu terlalu memalukan, dia sebenarnya ditangkap dengan mudah. Apakah ini masih alam bawah yang dia ketahui? Ao Tuo terguncang, dalam hati penuh penghinaan. Dua keabadian sejati keluarga Ao tidak segera mengambil tindakan, bersembunyi di kehampaan, dalam hati ragu-ragu. Apakah ini masih Huang yang mereka kenal? Dia sebenarnya sudah sekuat ini. Mereka diam-diam menyelidiki. Huang sebelumnya bergabung dengan tulang lengan emas, menunjukkan kekuatan abadi, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa artefak pembunuhan besar yang mereka bawa cukup untuk menekannya. Bagaimana jika daerah terlarang di alam bawah ingin ikut campur? Kedua abadi sejati percaya bahwa makhluk-makhluk itu tidak akan membuat kesalahan itu. Jika mereka benar-benar ikut campur, maka Raja Abadi Ao Cheng yang mulia dan menghancurkan dunia pasti tidak akan duduk diam. Dulu, selama pertemuan Peaches of Immortality Distinguished, ketika Huang bertempur dalam pertempuran hebat melawan Aogan, itu berlangsung lebih dari 1000 gerakan. Namun sekarang, seorang abadi sejati berkata dengan cemberut, kultivasi Huang melonjak, jauh melebihi prediksi mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar prediksi mereka, membuat mereka terkejut tanpa henti. Pada saat yang sama, suara sedingin es terdengar dari berbagai belahan dunia. Situasi seperti apa ini? Ao Tuo yang sangat sulit diatur diperlakukan seperti ini, sederhana dan kejam. Itu terlalu langsung, terlalu mengejutkan. Itu Huang? Seberapa kuat dia menjadi? Pada saat yang sama, beberapa orang sangat terkejut. Raja Abadi Ao Cheng dan Taishi yang lalu mengambil tindakan, namun mereka bahkan tidak bisa mengakhiri hidup Huang di domain abadi. Namun mereka sebelumnya memperoleh informasi yang mengatakan bahwa Huang menghilang setelah pertempuran itu, bahkan para Raja Abadi pun yakin bahwa namanya terhapus dari dunia, tidak lagi di alam semesta ini. Siapa sangka dia masih hidup dan sehat, apalagi sehebat ini sekarang. Orang-orang ini datang untuk memetik buah persik di sepanjang jalan, mereka semua ingin merebut keberuntungan alami dari alam ini. Saat ini, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya, penuh keraguan dan ketakutan yang menahan. Aku melihat Huang ribuan tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Beberapa orang mulai berpikir dua kali di dalam. Pada hari yang sama,
Shi Hao membuat keputusannya, bersiap untuk mulai bergabung dengan jejak inti surga. Dia merasakan jenis dao besar yang tak tertandingi itu, mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh surga. Meskipun agak terburu-buru, dia harus bergerak sekarang. Immortal Domain bahkan mengincar tempat ini, cukup banyak pengunjung yang datang. Untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia harus bergabung dengannya sesegera mungkin. Sebuah raungan besar terdengar. 9 surga 10 bumi gemetar. Rambut hitam Shi Hao berserakan, berkibar ke langit, seluruh tubuhnya meletus dengan pancaran tak berujung, bahkan membuat matahari menjadi redup. Dia menjadi satu-satunya antara langit dan bumi, berubah menjadi abadi. Shi Hao bergegas, memasuki surga. Ada dao surgawi tak berujung yang mengambil bentuk, hukum alam membentuk laut, perwujudan tatanan dunia, dao besar yang menampilkan jejak nyata. Pada saat ini, tubuh Shi Hao menjadi kabur, seluruh tubuhnya berubah menjadi hukum alam, menyatu dengan hukum alam itu, dekat satu sama lain. 9 surga 10 bumi semuanya terguncang, semua kehidupan bergetar. Ini adalah gelombang kekuatan yang tak tertahankan. Itu datang, dia mulai. Dia benar-benar bisa mencapai langkah ini, dia benar-benar luar biasa. Di daerah terlarang, beberapa keberadaan lama berbicara, semuanya terguncang. Beberapa dari mereka tidak membuka mata mereka selama jutaan tahun, selalu tertidur, tetapi mereka terbangun hari ini. Perhatian seluruh dunia terfokus di sini. Semua orang yang merupakan kultivator yang kuat sangat terguncang, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Ini adalah perubahan yang mengejutkan dunia, situasi yang bergejolak mulai hari ini. Tubuh Shi Hao sangat kabur. Saat ini, dia melepaskan aura yang mengerikan. Ini adalah Dao Agung, perwujudan hukum Dao yang tak tertandingi. Ini adalah adegan perubahan yang mengguncang dunia. Daging Shi Hao menjadi media untuk Dao besar, menerima dan membimbing Dao tak berujung ke dalam tubuhnya sendiri, memelihara jenis jejak misterius. Apa yang disebut jejak inti surga terbentuk tepat pada saat ini. Hukum alam langit dan bumi, jejak semua Dao berkumpul bersama, membentuk jejak inti surga. Dengan menggenggamnya, seseorang bisa mengendalikan alam semesta ini. Perubahan yang tidak teratur itu mengejutkan baik dulu maupun sekarang. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya jejak yang ditinggalkan oleh individu paling kuat dalam sejarah, semuanya kuat tak tertandingi, mengejutkan semua alam di surga. Mereka bergegas ke Shi Hao, berkerumun di sekelilingnya. Namun, ada beberapa yang mulai bertarung dalam pertempuran hebat dengannya, disertai dengan guntur yang menggelegar, kilatan petir dan pancaran yang kacau, luar angkasa dipukuli hingga hancur. Di kedalaman kosmos, bintang-bintang berkelap-kelip, lautan bintang tersentak dan terhapus. Pada akhirnya, semua orang terguncang, wajah mereka menjadi pucat, jiwa gemetar. Itu karena Shi Hao naik ke kedalaman kosmos, menghancurkan sebagian besar bintang di sana. Surga, apakah dia akan menghancurkan hamparan kosmos ini? 9 surga 10 bumi baru saja selesai bergabung bersama beberapa ribu tahun yang lalu, apakah itu akan hancur lagi? Apa yang Huang lakukan? Di dunia ini, banyak kultivator menggigil ke dalam, wajah mereka semua menjadi pucat, sangat ketakutan, merasakan gelombang ketakutan. Kosmos berbintang sedang dihancurkan. Kemudian, bintang-bintang berputar satu demi satu, dan kemudian mereka menabrak bumi yang besar ini. Bintang-bintang besar menabrak bumi yang besar, gunung-gunung runtuh dan lautan mengaum, seolah-olah akhir dunia sedang turun, menghancurkan segalanya. Itu karena ini bukan hanya satu atau dua bintang, tetapi semua bintang di langit jatuh bersama, semuanya menabrak 9 surga 10 bumi, terlalu menakutkan. Saat ini, bintang-bintang seperti hujan, padat, tak terhitung jumlahnya. Mereka menghancurkan 9 surga 10 bumi, semua kehidupan meratap, seluruh dunia menuju kehancuran. Tidak, ada orang-orang yang berteriak, jiwa mereka gemetar, jatuh lemah ke tanah. Metode yang hebat, jejak inti surga yang kuat. Dalam wilayah terbatas tertentu, desahan yang tidak jelas terdengar, membuat semua orang di dunia bangun. Semua kultivator membebaskan diri, berjuang bebas dari mimpi buruk mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa apa yang disebut fase terakhir, kehancuran langit dan bumi tidak pernah terjadi. Semua ini hanyalah adegan menakutkan yang mereka tenggelamkan dalam kesadaran mereka sendiri. Di kubah surgawi di atas, satu orang duduk di sana, tenggelam dalam hukum alam dan tatanan langit dan bumi. Dao surga semuanya muncul. Dia menjadi satu-satunya, pusat dari segalanya. Itulah pertempuran yang sedang dihadapi Huang, bahkan kita semua bisa merasakannya. Dia menaklukkan jejak inti surga, menekan hukum Dao surga. Seseorang berkata sambil menghela nafas, ekspresi mereka sangat serius. Saat ini, Shi Hao menjadi media untuk Dao besar, semua hukum surga jatuh ke arahnya, terjalin, bertempur dalam pertempuran besar melawannya. Pada akhirnya, kesengsaraan surgawi turun. Ini adalah contoh dari kesengsaraan guntur yang mengejutkan dunia, setiap seberkas sinar guntur membawa energi kacau, terlalu menakutkan, semuanya meretas ke arah daging Shi Hao.
Bahkan ekspresi abadi sejati berubah? Namun, Shi Hao menerima semua itu, dagingnya tidak dapat binasa, berkedip-kedip dengan cahaya yang berharga, mengalir dengan warna-warna cemerlang, terus bergabung dengan jejak inti surga. Itu karena di Eye of Emperor Collapse, dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, jenis kesusahan kilat apa yang tidak dia alami, dia dibacok sampai dagingnya hangus hitam. Paling tidak, kesengsaraan surgawi yang cocok dengan ranah kultivasinya saat ini adalah sesuatu yang bisa dia lewati. Kesengsaraan petir ini, apakah kamu bisa selamat darinya? Seorang abadi sejati diam-diam bertanya kepada yang lain. Saat ini, ekspresi mereka semua serius. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang belum mencapai keabadian bisa sekuat ini. Waktu terus berjalan. Contoh kesusahan surgawi ini berlanjut untuk waktu yang lama. Jika itu yang lain, tubuh dan roh mereka akan lama mati, tetapi ini jelas tidak berlaku untuk Shi Hao. Namun, wajah para kultivator lain menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Makhluk-makhluk dari domain abadi awalnya datang ke sini untuk memetik buah persik, tetapi ketika mereka melihat betapa mengerikannya Shi Hao, jauh melebihi apa yang mereka ketahui, mereka semua merasa takut. Orang-orang ini bergerak cepat, memahami apa yang sebenarnya dilakukan Shi Hao selama ribuan tahun ini, semuanya tercengang. Dia membunuh makhluk abadi sejati, menebang makhluk abadi. Mereka ingin bersaing dengan seseorang seperti ini, merebut jejak inti surganya. Kita harus merebut keberuntungan alami ini. Dia akan segera memasuki situasi berbahaya, jadi ketika dia benar-benar akan bergabung dengannya, diganggu akan sangat buruk baginya. Seseorang berkata diam-diam sambil mencibir. Saat tubuh Shi Hao berangsur-angsur menjadi lebih jelas, bergabung dengan jejak inti surga, ada orang yang mengambil tindakan, akhirnya tidak lagi bersembunyi, menyerangnya. Ini adalah dua abadi sejati dari keluarga Ao, artefak magis Dao abadi di tangan mereka, menyerang dengan membunuh, bersiap untuk membunuh Shi Hao, merebut jejak inti surga. Tiba-tiba, Shi Hao membuka matanya, pancarannya sangat menyilaukan. Dia memegang inti pedang abadi di satu tangan dan istana abadi perunggu di tangan lainnya, bergegas keluar dengan membunuh, menghadapi dua musuh. Huang, serahkan hidupmu! Dua abadi sejati Taishi Immortal King Clan bergerak juga. Kemudian, tangan besar lainnya terulur, berwarna emas murni, menutupi langit dan bumi, meraih ke arah Shi Hao, mengganggunya, menghentikannya dari menyempurnakan jejak inti surga. Garis-garis cahaya meluap ke langit tempat Shi Hao berada, pertempuran paling menyedihkan meletus. Dia sebelumnya bangun, melanjutkan transformasi di dalam tubuhnya sambil menghadapi musuh. Kekuatan utama adalah keluarga Immortal Domain. Saat ini, mereka mengambil tindakan, mencoba merebut jejak inti surga. 6 hingga 7 kekuatan mengambil tindakan, semuanya kuat tak tertandingi, asal-usulnya mencengangkan. Mereka mengepung Shi Hao bersama-sama, ingin mencabik-cabik dagingnya, menggali jejak inti surga. Pertempuran besar itu luar biasa intens. Begitu banyak pasukan mengambil tindakan, ini tentu saja merupakan masalah besar yang mengejutkan dunia. Namun, mereka salah perhitungan. Shi Hao tampak luar biasa hebat, sangat kuat. Energi darahnya kuat, mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, menghancurkan semua Dao. Energi darah melonjak, menenggelamkan luar angkasa, mengejutkan orang-orang di dunia. Dia menghancurkan seorang abadi sejati, seorang ahli dari klan Raja Abadi Ao Cheng. Shi Hao langsung menghancurkan dengan inti pedang abadi dan istana abadi perunggu, dia sendiri mengacungkan tinjunya juga, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. 7 atau 8 anak muda dari Immortal Domain dibiarkan putus asa. Bahkan abadi sejati dari keluarga masing-masing bergandengan tangan, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa merebut jejak inti surga. Seberapa kuatkah Huang? Huang, jika kamu dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, jangan salahkan kami karena kejam. Keturunan Taishi Immortal King berteriak. Saat ini, dia sedang berdiri di istana raksasa di dalam Imperial Court. Kekosongan hancur, keabadian sejati keluarga Taishi muncul di hadapan Yun Shi dan Kuali Putih, berdiri di istana raksasa itu. Kemudian, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tercela, kalian semua terlalu tak tahu malu. Orang-orang Imperial Court meraung. Apakah kamu mengancamku? Di langit di atas, Shi Hao bertanya dengan dingin. Jalan seseorang dipilih sendiri. Keturunan Taishi Immortal King berkata dengan dingin. Apa yang kamu katakan itu benar, semuanya adalah pilihanmu sendiri. Shi Hao menjawab. Segera setelah itu, Yun 11 dan Kuali Putih masing-masing memiliki seberkas cahaya yang keluar dari dalam diri mereka. 2 garis cahaya terjalin, menyapu keturunan Taishi Immortal King, pada saat yang sama meledakkan kembali keabadian sejati keluarganya. Tubuh sejati Shi Hao turun, semakin dekat. Dia terus mengambil tindakan. Hanya serangan pertama yang menghancurkan kejeniusan luar biasa dari klan Taishi, tubuh dan jiwanya terhapus. Kemudian, inti pedang abadi Shi Hao diaktifkan, menghadap ke perahu kuno Dao abadi yang benar-benar abadi. Dia juga membentuk jejak tinju, menabrak keabadian sejati. Hujan darah menutupi langit. Pada akhirnya,
keturunan dan keabadian sejati keduanya terbunuh. Adapun harta kuno Dao abadi, ia terbang sendiri. Pada saat ini, semua orang terguncang. Shi Hao berdiri di depan Yun Shi dan anak mereka seperti gunung besar, menjaga mereka di belakangnya. Dua garis cahaya yang keluar adalah dua jejak abadi yang sebelumnya dia tinggalkan untuk melindungi mereka. Segera setelah itu, roh-roh heroik dan manusia emas abadi 7 warna tiba, melindungi Yun Shi dan putranya. Membiarkan makhluk abadi memasuki istana kerajaan karena kecerobohan membuat semua orang di dalam istana kerajaan marah. Kalian semua menginginkan jejak inti surga ini? Shi Hao bertanya. Dengan suara Qi, seberkas cahaya keluar dari dalam tubuhnya, selamanya tidak dapat binasa. Dia sudah selesai bergabung dengannya, benar-benar merasakan apa yang luar biasa tentangnya. Ambil! Shi Hao memisahkan jejak inti surga menjadi 6 atau 7 bagian, menyebarkannya ke arah yang berbeda. Akibatnya, para jini surga warping dari domain abadi semuanya mendapatkannya, mengungkapkan ekspresi terkejut, memperoleh manfaat luar biasa. Jejak inti surga ini baru saja ditundukkan olehnya, jadi tidak akan ada bahaya dalam jangka pendek. Kami juga dapat dengan cepat bergabung dengan mereka. Seseorang berkata. Semuanya hebat kecuali fakta bahwa jejak inti surga dibagi terlalu banyak, terlalu tersebar. Shi Hao memberi mereka waktu, setengah bulan waktu. Para jinis itu membuka mata mereka, makhluk abadi sejati yang melindungi mereka. Bagaimana perasaan kalian semua setelah mendapatkan jejak inti surga? Shi Hao bertanya. Kemudian, dia mengambil tindakan. Ini adalah pertempuran hebat yang melampaui imajinasi semua orang. Shi Hao bertarung sendirian dengan makhluk abadi, dan kemudian dia bertarung melawan para jenius surgawi yang bergabung dengan jejak inti surga. Pertempuran ini membuat matahari dan bulan kehilangan warna, langit tampak redup. Akhirnya, darah terciprat ke langit, pelangi ilahi muncul dalam untaian tak berujung. Ada seseorang yang hancur berkeping-keping. Ini adalah individu yang bergabung dengan jejak inti surga. Namun, hal-hal mengerikan terus terjadi. Jenius warping surga lainnya terbunuh satu demi satu, bahkan jika mereka berasal dari klan Raja Abadi, bahkan jika mereka bergabung dengan jejak inti surga, mereka masih mati dengan menyedihkan, terbunuh. Jadi bagaimana jika jejak inti surga digabungkan? Shi Hao bertanya dengan dingin. Dia merobek Heaven Escort Imprint, membaginya menjadi banyak bagian, memberikannya kepada musuh, tapi ini masih hasilnya pada akhirnya. Dia langsung membunuh semua orang itu. Jenius warping surga dari domain abadi mati satu demi satu, semuanya kehilangan nyawa, dibunuh oleh Shi Hao sendirian. Ada abadi sejati yang mati juga. Adegan ini terasa seperti membeku selamanya, sepertinya tidak akan pernah pudar. Klan semua terguncang, merasa sulit untuk mengekspresikan suasana hati mereka saat ini. Ini hanya seorang ahli di domain mortal Dao, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ini benar-benar bertentangan dengan semua yang mereka pahami. Setelah pertempuran ini, semua di bawah langit terkejut. Para ahli domain abadi dibantai seperti ayam biasa, semuanya musnah, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Bahkan dengan keabadian sejati yang melindungi mereka, beberapa ahli klan mengawal kejeniusan mereka, hidup mereka masih tidak dapat dipertahankan. Dia tak terbendung, menebang semua di jalannya. Banyak keabadian sejati klan Raja Abadi mati. Bahkan dengan senjata yang kuat di tangan, mereka masih tidak bisa menghentikan Raja Iblis itu seperti anak muda. Dia menyapu menembus mereka, semua ahli klan ini kehilangan nyawa mereka, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Di sisi Shi Hao adalah inti pedang disertai dengan hujan cahaya abadi, di bawah kakinya sebuah istana tembaga. Ini adalah senjata yang dia gunakan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saat ini, di dalam berbagai wilayah terbatas kehidupan, itu juga benar-benar sunyi. Penampilan Huang melebihi harapan semua orang. Apa yang disebut mencabik-cabik segala sesuatu seperti rumput liar? Ini justru contoh terbaik. Jadi bagaimana jika kamu semua berasal dari domain abadi? Jadi bagaimana jika kamu adalah keturunan jenius langsung dari klan Raja Abadi? Mereka semua akan disapu oleh anak muda dari alam bawah? Itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang jatuh, ketika itu menderu melewati, ada aura muram dan sunyi, semuanya layu. Jenius klan Raja Abadi yang hebat tidak ada apa-apanya di hadapannya. Selain itu, Huang bahkan memberi mereka jejak inti surga, tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, membuat mereka bergabung dengannya, merebut keberuntungan alami surga dan bumi, beresonansi dengan Dao alam ini. Pada akhirnya, kesimpulannya masih seperti ini. Bahkan dengan jejak inti surga, mereka masih tidak cocok, langsung ditekan dan diretas dengan kuat oleh Huang. Dia seperti seorang kaisar yang menyapu iblis dan monster dunia, menghancurkan semua yang ada di jalannya, membunuh semua musuh. Jenis sikap ini benar-benar tak terbendung, seolah-olah mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia memiliki jenis kekuatan besar sejati yang tak tertandingi. Memberikan jejak inti surga kepada para jenis domain abadi dan kemudian mengalahkan mereka kembali, Huang menunjukkan penghinaan domain abadi. Akhirnya, seseorang berbicara, suaranya sangat rendah. Huang benar-benar berani,
berani melakukan ini karena dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak ada bandingannya. Dia tidak memperlakukan para jenius surgawi dari domain abadi dengan kepentingan apapun, hanya arogan ini. Setelah pertempuran ini, tidak perlu banyak bicara. Dia membantai jenis kekuatan besar yang mengesankan, mencapai level ini sendiri. Dia berani bertindak seperti ini bahkan ketika menghadapi para ahli immortal domain sendirian. Apa yang tersisa yang dia tidak berani lakukan? Huang, tindakanmu sama dengan menjadikan domain abadi sebagai musuhmu. Rambut seorang abadi sejati yang berasal dari garis keturunan langsung Ao Cheng Immortal King acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudah hampir pecah. Ada banyak luka silang yang mengerikan di tubuhnya. Baru saja, dia kebetulan berada relatif lebih jauh selama pertempuran, cukup jauh, jadi dia cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, apa yang dia lihat malahan adalah langit yang penuh darah, anggota tubuh yang patah dan tubuh yang hancur di mana-mana, membuatnya benar-benar terpana. Apa yang melindungi para jenius dari klan yang tersisa untuk dibicarakan? Bahkan setelah merebut jejak inti surga, pewaris klan masih sepenuhnya dibantai. Ini membuat seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Shi Hao dengan dingin berbalik untuk menatapnya. Kemudian, dengan suara Hong, sebuah tangan besar turun. Dengan suara Fa, ahli yang seluruh tubuhnya tertutup retakan, lama terluka parah, segera pecah berkeping-keping, tubuhnya meledak, darah mewarnai langit merah. Semua orang terkejut. Bagaimanapun, Huang mengambil tindakan dengan kejam. Bahkan ketika menghadapi orang-orang klan Raja Abadi, dia tidak bersikap lunak sedikit pun, mengambil tindakan ketika dia seharusnya. Kamu, klan lain juga masih memiliki keabadian sejati yang masih hidup, tetapi semua rambut halus mereka berdiri, tanpa sadar mengambil langkah mundur. Pertempuran ini terlalu menyedihkan, berakhir dengan kekalahan besar bahkan dengan mereka berpartisipasi. Mereka sudah mengerti bahwa tidak mungkin jenius klan mereka bisa dibandingkan dengan Huang. Perbedaannya terlalu besar. Bahkan mereka dikalahkan, apalagi para jenius itu datang untuk memperebutkan jejak inti surga. Membunuh seperti ini, apakah kamu tidak takut membawa karma yang luar biasa pada dirimu sendiri, bahwa akan ada akibat di masa depan? Seorang abadi sejati berbicara dalam kesedihan dan kemarahan. Itu karena sudah tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup, fondasinya telah dihancurkan oleh Shi Hao dalam pertempuran tadi. Roh primordialnya akan segera terhapus, hanya tubuh yang hancur yang tersisa. Itu sebabnya dia tidak takut mati. Huang, tindakanmu hari ini pasti akan menyeretmu ke neraka. Dia meraung. Shi Hao menatapnya dengan dingin. Apakah ada pilihan? Orang-orang ini sudah naik ke kepalanya, mencoba merebut jejak inti surganya, menyerang istri dan anaknya, memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Bahkan jika dia menahannya, lalu bagaimana? Dia masih akan dipermalukan oleh orang-orang ini, kehilangan nyawanya. Shi Hao mengangkat tangannya, menampar ke depan. Itu masih telapak tangan yang menutupi langit, meledakkan keabadian sejati itu menjadi pasta berdarah, segera mengakhiri hidupnya. Ini justru tanggapan Huang, kuat sampai akhir. Saat ini, dunia menjadi sunyi, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Shi Hao melihat mereka. Dia perlahan berbalik, suaranya agak serak saat dia berkata, jadi bagaimana jika aku membunuh? Ada banyak karma yang terjerat di sekitarku. Saat ini, pancaran di matanya sangat mencengangkan, bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Mereka menyapu para ahli dari semua klan, membuat tubuh dan jiwa mereka bergetar. Tidak ada yang berani menatap lurus ke arahnya. Menurut pendapat semua orang, Huang saat ini adalah raja besar yang tak tertandingi. Siapapun yang berani memprovokasi dia tidak akan menemui akhir yang baik. Orang-orang yang tersisa dari domain abadi menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Semua orang tercengang, sangat terkejut. Bahkan makhluk dari daerah terlarang melepaskan desahan ringan satu demi satu. Ini justru kekuatan besar dari makhluk yang tak tertandingi. Huang sudah memiliki kekuatan besar seperti ini, memandang rendah semua musuh, membuat para ahli dari semua pihak menggigil ketakutan. Kau ingin pergi? Shi Hao berbalik, melihat ke suatu arah. Itu adalah seseorang dari klan Raja Abadi Taishi, yang saat ini akan berlari. Klan ini masih memiliki satu hidup abadi sejati. Yang lain hanya bisa hidup karena mereka tidak benar-benar berani mengambil tindakan, tetapi Shi Hao tidak akan membiarkan orang-orang klan Taishi pergi bagaimanapun caranya. Klan ini sebenarnya memiliki orang-orang yang berani mencelakai istri dan anaknya. Membunuh. Shi Hao berubah menjadi seberkas pelangi ilahi, membantai jalannya. Awan di langit bergerak, cahaya ilahi melonjak, auranya benar-benar menakutkan. Pertempuran ini tidak memiliki banyak ketegangan sama sekali. Segera setelah itu, ledakan pancaran darah meletus di tempat itu. Pakar klan ini mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, akhirnya mati. Di kejauhan, sebuah gerbang abadi muncul. Orang-orang yang tersisa tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung melarikan diri kembali ke domain abadi. Bagi mereka, ini adalah mimpi buruk yang lengkap dari sebuah pengalaman. Tidak peduli berapa tahun berlalu,
mimpi buruk ini masih akan tetap jelas, sulit untuk dihapus dari ingatan mereka. Benar-benar berani. Dari dalam gerbang abadi, suara dingin terdengar, mengintimidasi semua klan di bawah langit, sedingin es dan kejam, seolah-olah itu akan menghapus semua kehidupan. Pembunuhan sudah dilakukan, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu berani secara pribadi mengambil tindakan tanpa memperhatikan wajah kamu sendiri, ketika aku kembali suatu hari nanti, aku juga akan membasmi seluruh klan kamu. Tepat pada saat ini, cabang Willow berkilau muncul di sisi Shihao, mentransmisikan baris ini. Ini adalah sesuatu yang Shihao bawa kembali dari Lightning Abyss di pantai Realmsea. Shihao tahu bahwa itu adalah penguasa wilayah terlarang yang mengendalikan cabang Willow ini, tapi itu sudah cukup. Selama niat jenis ini diungkapkan, membuktikan Dewa Willow masih hidup, maka para ahli Immortal Domain yang tak tertandingi masih akan merasa khawatir. Aku akan menunggumu kembali hidup-hidup dari Realmsea. Dari dalam gerbang abadi, seseorang mengatakan ini dengan dingin, sangat mendominasi, tetapi pada akhirnya tetap tidak mengambil tindakan. Selama Dewa Willow tidak mati, semua orang akan merasa ragu untuk membunuh muridnya. Jika mereka berani mengambil tindakan, jika dia kembali dengan kuat suatu hari nanti, maka klan mereka mungkin benar-benar musnah. Setiap orang memiliki garis bawah. Pada kenyataannya, itu sangat sulit bahkan jika Raja Abadi ingin menyeberang sekarang, itu tidak mudah sama sekali. Mereka harus membayar harga yang luar biasa. Itu karena dunia ini menolak para ahli dari dunia luar. Bahkan jika domain abadi dan dunia ini memiliki hubungan dekat, mereka masih termasuk dalam penolakan. Seberapa kuatkah Raja Abadi? Tak terbayangkan begitu. Sekarang, 9 surga 10 bumi pasti paling menolak tipe individu yang tak tertandingi ini. Pertikaian hebat bisa dianggap telah tiba, jadi tidak ada yang mau membayar harga ini. Mereka semua ingin tetap berada di puncaknya. Jika tidak, sedikit kecelakaan dan mereka mungkin binasa. Beberapa artefak abadi diambil oleh orang-orang di belakang gerbang abadi. Dunia menjadi damai kembali. Shihao berdiri di sana, memurnikan darah abadi menjadi obat yang hebat. Makhluk dari berbagai klan secara bertahap mundur. Energi pembunuh di sini terlalu kuat, mereka tidak tahan lagi. Makhluk-makhluk dari wilayah terlarang semuanya terdiam. Awalnya ada orang yang ingin merebut jejak inti surga, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah. Huang terlalu kuat. Tidak peduli siapa yang melihat adegan ini, tidak ada dari mereka yang berani bersaing dengannya. Orang-orang istana kekaisaran bersorak. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Pertempuran ini memamerkan kekuatan menakjubkan dari Imperial Court. Shihao menyapu semua musuh sendirian, prestasinya terlalu mulia. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, semua orang yang melihat pertempuran ini tidak akan melupakan apa yang terjadi, sangat mengukir peristiwa hari ini di hati mereka. Sebuah alam yang lebih rendah, fana, berani membantai abadi benar Immortal Domain. Seberapa berani dan mendominasi ini? Setelah perayaan, semut tanduk surgawi, Mu King dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi pahit. Shihao benar-benar merobek jejak inti surga di depan semua orang, jadi bagaimana mereka bisa terus berkultivasi di masa depan? Aku ingin menguji beberapa hal sedikit, melihat apakah dunia masih akan menekan kalian semua setelah aku merobek jejak inti surga. Shihao berkata, menjelaskan kepada mereka. Jelas bahwa jenis penindasan ini masih ada. Itu karena jejak inti surga dapat merekonstruksi dirinya sendiri, diproduksi sekali lagi. Lebih penting lagi, aku ingin menguji apakah jejak inti surga, dalam waktu yang ditentukan, akan meledak setelah ditanamkan di dalam tubuh mereka. Kata Shihao. Itu karena ketika dia memperbaikinya, pemandangan itu terlalu menakutkan, seolah-olah semua kehidupan akan dihancurkan. Orang normal tidak bisa menanganinya sama sekali. Dia takut jika dia dengan terburu-buru membuat semut tanduk surgawi dan yang lainnya bergabung dengan jejak inti surga, maka akan ada bahaya besar. Dia ingin menggunakan orang-orang Immortal Domain untuk menguji hal-hal terlebih dahulu, melihat apakah ada masalah. Pada saat ini, tangan Shihao bersinar, 7 jejak inti surga muncul, berkedip-kedip di tangannya. Kemudian, mereka digabungkan kembali, tidak rusak sama sekali. 7 individu dikalahkan, sehingga jejak inti surga secara alami bergegas keluar, diingat olehnya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam 2000 tahun berikutnya, semut tanduk surgawi, Mu King, naga merah, kupu-kupu kaisar, batu menyerang ilahi, roh petir, dan lainnya semua bekerja keras untuk menerobos. Setelah tahun-tahun ini berlalu, mereka sudah berusia lebih dari 9.000 tahun. Beberapa berhasil, misalnya, semut tanduk surgawi, naga merah, Mu King, dan lainnya. Ada beberapa yang masih sehelai rambut. Sementara itu, saat ini, jika mereka tidak berhasil, mereka sudah agak tua. Meskipun mereka menjadi makhluk tertinggi, rentang hidup mereka masih terbatas, paling banyak sedikit lebih dari 10.000 tahun, sampai batas besar akan tercapai setelah 9.000 tahun. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki alam makhluk tertinggi, tidak benar-benar mencapai puncak.
Pada saat ini, Shi Hao menggunakan obat hebat darah abadi untuk Julin dan Shi Zhong, memberi mereka kehidupan kedua. 9.000 tahun, ini adalah waktu yang sangat lama. Tidak diketahui berapa generasi tentara tua dan generasi yang diganti. Adapun dunia fana, bahkan lebih berpengalaman yang tahu berapa banyak generasi yang berbeda. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Di dunia yang hebat ini, bahkan mereka yang mencapai Dao, jika mereka tidak memiliki obat hebat darah abadi untuk memperpanjang hidup mereka, mereka masih akan meninggal. Dia berbalik, melihat singa emas. Di masa lalu, dia telah menelan jenis obat berharga langka tertentu di sisi lain, itulah sebabnya meskipun dia tidak pernah mencapai Dao, dia masih hidup sampai sekarang. Namun, singa emas itu sekarang benar-benar tua, bulu emasnya akan benar-benar rontok. Apakah kamu ingin aku memberimu kehidupan lain? Shi Hao bertanya. Dunia ini masih dipenuhi dengan urusan duniawi yang tak ada habisnya, gunung-gunung dan sungai-sungai yang gemerlap, berbagai klan memiliki ahli yang bangkit dari mereka, tetapi Shi Hao masih merasa agak muram, sampai-sampai dia menjadi acuh tak acuh. Itu karena orang-orang yang berasal dari zamannya hampir semuanya mati. Siapa yang bisa tetap tidak dapat binasa? Bahkan mereka yang mencapai Dao, setelah hidup hampir 1000 tahun, masih akan memasuki tahun-tahun akhir mereka. Aku tidak. Singa emas dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Itu duduk di bawah matahari terbenam, menatap ke arah Desolate Border, menatap ke arah rumah masa lalunya. Dunia besar makmur, tetapi dunia besar juga menurun. Shi Hao tahu bahwa kedamaian saat ini akan hancur kapan saja. Itu karena ada makhluk dari Realm Sea yang telah lama naik ke darat, sudah mulai bertarung dalam pertempuran berdarah. Di mata semua orang, Shi Hao sudah hidup hampir 10.000 tahun, tapi dia masih muda. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, berapa lama dia bisa hidup. Namun, orang-orang di sisinya semuanya sudah tua. Bahkan ketika hidup mereka diperpanjang oleh Shi Hao ketika mereka berusia 5.000 tahun, Shi Ziling dan istrinya, burung merah besar, dan yang lainnya, mereka masih memasuki tahun-tahun akhir mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Di Pulau Fien, sungai ilahi mengalir, membawa kekuatan kutukan yang tak ada habisnya, mengubah tempat ini menjadi tanah terlarang. Makam abadi melayang di atas Pulau Fien. Di sumber sungai panjang ada aura kutukan yang tak ada habisnya. Setelah 10.000 tahun berlalu, tempat ini menjadi semakin menakutkan. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun di seluruh pulau, tidak ada yang berani mendekatinya. Hari ini, Shi Hao datang, membawa orang tuanya, membawa Yun Shi dan Kuali Putih, mengikuti sungai kutukan menuju makam abadi yang bergunung-gunung. Seluruh tubuh Shi Hao bersinar, melindungi semua orang, tidak membiarkan apapun masuk. Semua hal jahat dilawan, kekuatan kutukan tidak dapat menyakitinya. Jalan ini adalah salah satu yang sangat akrab bagi Shi Hao. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dia juga beberapa kali membawa keluarganya ke sini, sekarang kembali lagi ke sini. Di makam abadi, seorang wanita muda masih penuh semangat muda, efek waktu tidak meninggalkan jejak di wajahnya, masih sama. Ada individu lain di kaki Immortal Tom, tepatnya kakek Shi Hao, kakek 15 Shi Zongtian. Rambutnya hitam legam, mata terpejam, bahkan terlihat lebih muda dari Shi Ziling yang berambut putih. Kakek, amen. Aku datang untuk melihat kalian berdua. Shi Hao berkata, melihat ke depan. Tidak perlu mengatakan terlalu banyak tentang kakek 15, dia sangat mencintai Shi Hao, berjuang untuknya, melepaskan pembantaian besar-besaran di ibu kota negara batu untuknya. Amen memperlakukan Shi Hao dengan sangat baik. Ketika dia masih muda, tulangnya yang tertinggi disita. Ketika dia berada di titik terlemahnya, jika bukan karena perawatan Amen yang cermat, dia tidak akan bisa hidup sampai hari ini, sebaliknya, dia akan mati sejak lama. Anak, Hao kecil, dua fluktuasi kesadaran ilahi ditransmisikan, memasuki hati Shi Hao. Ini adalah suara kakek 15 dan Amen. Ini bukan pertama kalinya mereka mengobrol. Sejak 2000 tahun yang lalu, keduanya sudah dihidupkan kembali. Ketika Shi Hao datang untuk melihat mereka berbicara dengan kehendak ilahi, mereka semua sangat tersentuh tahun itu. Kakek, Amen, apakah kalian berdua baik-baik saja? Shi Hao memanggil. Hatinya sedikit bergetar. Dia masih belum cukup kuat. Jika dia cukup kuat, maka keduanya tidak akan berada di sini, tetapi lebih suka mengikutinya keluar, selamanya tetap bersama. Amen yang tertinggal adalah kesempatannya. Ada jalan di belakang makam abadi. Makhluk itu kembali, ingin mengambil Amen sebagai murid. Selama tahun-tahun ini, Amen memperoleh warisan makhluk itu di sana, bertindak sesuai dengan kebutuhannya. Namun, menurut kecurigaan Amen, dunia ini terlalu kejam. Bahkan jika keterampilan individu itu luar biasa dan mencengangkan, tidak sekarat bahkan setelah menyeberangi laut alam, dia masih membawa kekhawatiran. Dia percaya bahwa ini pasti akan menjadi penyelesaian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satu darah dan kekacauan, tidak terbayangkan.
Bahkan seseorang sekuat orang itu tidak bisa memastikan dia bisa terus hidup, berharap untuk meninggalkan warisan sehingga garis keturunannya tidak akan terputus sepenuhnya. Warisan resmi tidak membutuhkan penjelasan. Amen adalah jalur tambahannya yang dia atur, ditinggalkan untuk masa depan karena takut bahwa semua warisan lainnya akan dipotong. Sementara itu, kakek 15 tidak bisa meninggalkan Amen sendirian di sini, bersikeras untuk menemaninya, lama melihatnya sebagai putrinya sendiri. Orang itu juga membantunya mencapai tujuannya, mengirimkan darah penguasa iblis masa lalu ke dalam tubuhnya, membantunya memperbaiki tubuhnya. Meskipun ada kekuatan kutukan yang tak ada habisnya di dalam kuburan besar ini, ada materi abadi juga. Itulah mengapa waktu tidak melukai mereka. Kita tidak bisa meninggalkan makam abadi, namun sekarang, saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Kakek 15 berkata dengan desahan ringan. Ahli itu sudah naik bendungan. Dia menyeberangi Laut Realm, ingin membawa kita ke sana untuk menonton pertempuran. Itu karena aku adalah muridnya, kata Amen. Ayah! Shi Ziling berteriak, suaranya bergetar. Meskipun dia sudah datang ke sini berkali-kali, pada akhirnya, mereka masih tidak bisa membawa pergi tetua ini. Ini membuat mereka penuh penyesalan. Saat ini, ketika mereka mendengar bahwa dia akan pergi ke Dam World, mereka menjadi dipenuhi dengan kekhawatiran yang lebih besar, mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Seorang pria? Mereka memanggil Amen dengan suara ringan, memandangnya sebagai putri mereka sendiri, merasa khawatir akan masa depannya. Begitu dia dibawa pergi oleh keberadaan yang tak tertandingi itu, kesengsaraan seperti apa yang akan dia alami di masa depan. Kakek, Amen, apakah kalian berdua akan tinggal di belakang? Yunshi menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa ini adalah dua orang yang sangat penting dalam kehidupan Si Hao, jadi dia berharap mereka bisa tetap tinggal. Aku khawatir kita tidak bisa. Kehendak ahli itu sudah turun. Satu-satunya alasan kami belum pergi adalah karena kami ingin melihat kalian semua sekali lagi. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin keduanya tetap tinggal. Cepat dan minta anak kecil itu bangun. Yunshi mengingatkan Si Hao. Si Hao membuka segel di kuali putih, mengeluarkan kawan kecil itu, membangunkannya. Sapa bibi dan kakek. Teman kecil itu bangun, agak linglung. Dia memanggil dengan suara paling lembut, membuat semua orang di sini gemetar. Bagus, bagus, bagus. Shi Zhongtian sangat gembira, matanya berkaca-kaca. Hao kecil, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalian semua pasti akan bertahan. Setelah kita menuju ke dunia bendungan, aku akan berdoa untuk berkah atas kalian semua, kata Amen. Gadis konyol ini telah memohon kepada tuannya berkali-kali, mengatakan bahwa dia akan berpartisipasi dalam pertempuran itu, tetapi memohon padanya untuk melindungi orang yang dicintainya dengan baik. Kata Shi Zhongtian. Pada kenyataannya, dia juga membawa pemikiran yang sama ketika dia menuju ke arah itu. Dia mengikuti di belakang sosok hebat yang tak tertandingi itu justru karena dia mungkin bisa meminta orang ini untuk membantunya melindungi orang-orang yang dia sayangi. Kakek, Amen. Suara Yun 11, Shi Ziling dan istrinya semua gemetar, menangis. Suara Shi Hao tenggelam. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua bertarung di sana? Tunggu aku, suatu hari, aku secara pribadi akan muncul di medan perang itu, bawa kalian semua kembali. Kakek 15 pergi, Amen juga pergi. Makam abadi akhirnya menjadi sunyi, menjadi tanah mati. Setelah Shi Hao kembali, dia melihat singa emas menatap matahari terbenam sendirian. Itu sangat tua, setipis korek api, bulu emasnya kehilangan semua pancarannya, tidak lagi memiliki kecemerlangan ilahi masa lalunya. Shi Hao menghasilkan sebotol darah abadi, dengan paksa memperpanjang hidupnya. Aku berbeda dari orang yang kamu cintai dan teman lama. Mereka tidak ingin menyeret kamu ke bawah, tidak ingin kamu menyia-nyiakan obat abadi kamu, dan itulah sebabnya mereka bersedia menyerah dan memohon kematian. Namun, aku berbeda, aku benar-benar tidak ingin menerimanya. Singa emas berkata, baiklah kalau begitu, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, aku akan membawamu ke sana. Shi Hao tidak ingin memaksanya. Aku ingin pergi ke perbatasan sunyi. 2 hari kemudian, singa emas mati, dikuburkan oleh Shi Hao di perbatasan Desolate. Kuburan ini mengubur binatang buas generasi masa lalu. Ketika dia akan mati, dia duduk di sana, tubuhnya tidak jatuh, matanya melebar, menatap ke arah tempat kelahirannya sebelumnya. Ini hanya contoh kecil dari apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Ada orang lain yang pergi satu demi satu. Sudah hampir 10.000 tahun, siapa yang bisa tetap abadi, siapa yang bisa terus eksis? Dunia meledak, kekosongan meledak. Hukum surga menjadi kacau, sesuatu yang besar terjadi. Shi Hao segera naik ke langit, bergegas menuju tempat di mana semua ini terjadi. Pada akhirnya, dia melepaskan desahan ringan. Shi Zong mengasimilasi Dao. Pada akhirnya, Shi Zong juga tidak berhasil, secara paksa bergabung dengan jejak inti surga. Namun, pada akhirnya, tubuhnya runtuh, bergabung menjadi Dao besar. Bahkan Shi Hao tidak bisa menghentikan hal semacam ini. Kultivasi hanya bisa mengandalkan diri sendiri.
Satu kegagalan, satu transformasi menjadi Dao, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hujan cahaya menutupi langit. Pada akhirnya, 2 dari 3 roh petir pecah, memberikan vitalitas mereka kepada roh petir ketiga, memungkinkannya untuk berhasil. Sama seperti semut bertanduk surgawi dan yang lainnya, ia bergabung dengan jejak inti surga. Tahun-tahun itu kejam, memotong jalan para kultivator. Di mata orang-orang di dunia ini, Shi Hao hampir berusia 12.000 tahun. Pengadilan kekaisaran terlebih lagi menukar satu generasi orang demi generasi berikutnya, para prajurit tua di masa lalu telah lama meninggal. Energi darah orang tua Shi Hao mengering, bulu burung merah besar semuanya sudah hilang. Klan elang sisik hijau juga tidak bisa bergerak lagi, bahkan cangkang kura-kura hitam besar pun terlepas. Zuyan yang tidak mau kalah, bola berbulu, juga di akhir tahun, tidak dapat menggunakan tongkatnya yang hebat lagi. Di masa lalu, Shi Hao membantu mereka memperpanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari nasib mereka, hari ini masih tiba. Hidup mereka mencapai batas sekali lagi. Shi Hao tidak punya pilihan. Darah aslinya sama dengan darah abadi, dia tidak dapat memperpanjang hidup mereka dengan obat darah, mereka sudah mengembangkan toleransi terhadapnya. Penampilan Yunshi masih sama, terlihat sangat muda, tapi dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia mendekati akhir dari kehidupan ini. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Mata Yunshi merah, bukan karena dia melekat pada dunia sekuler, tetapi lebih kepada orang-orang dalam hidupnya. Dia menatap Shi Hao, suaranya bergetar. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, melanjutkan hidup dengan benar, jangan mencoba untuk berani. Shi Hao membelai rambutnya yang indah, diam-diam mengangguk. Dunia terakhir, ketika aku tidak punya banyak waktu lagi, aku sebelumnya mengatakan kepada kamu untuk mencari yang di bawah pohon mulberry api, aku tidak akan merasa cemburu. Mampu tetap bersamamu dalam 2 kehidupan membuatku sangat puas, aku sudah bisa pergi dengan senyum di wajahku. Yunshi tersenyum, tetapi air mata masih mengalir di matanya. Dia tidak mau. Dia mencengkeram tangan Shi Hao, memegangnya dengan sangat erat. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini pada akhirnya. Satu-satunya hal yang aku tidak bisa merasa nyaman adalah kawan kecil itu. Dia masih sangat muda, bahkan belum dewasa, kau harus merawatnya dengan baik. Yunshi menangis. Dia benar-benar merasa sentimental, dengan paksa memeluk kuali putih. Shi Hao membuka segel, membuat anak kecil itu bangun, membawanya keluar. Bocah, Yunshi terisak, memeluk anaknya erat-erat. Jangan menangis. Bu, jangan menangis. Orang kecil itu terkejut, mengulurkan tangan kecilnya, membantu Yunshi menyeka air matanya. Anakku, Mama tidak mau meninggalkanmu. Yunshi terisak, memeluk anaknya, tidak rela melepaskan, ingin terus seperti ini selamanya. Jangan sedih, perlakukan saja seperti tidur panjang. Shi Hao menghibur. Beberapa hari kemudian, raungan kesedihan bergema di langit, mengguncang 8 wilayah alam bawah. Shi Hao berdiri di depan desa batu sendirian, menggunakan metode yang mengejutkan dunia untuk merebut esensi surga dan bumi, memadatkan cairan asal ilahi, menyegel seluruh desa. Dia menyegel semua orang. Orang tuanya, Yunshi, burung merah besar, Zuyan Hairibol, dan kepala klan tua, Da Zhuang, Ermeng, King Feng, Pihou, dan yang lainnya. Di masa depan, ketika aku berdiri di atas segala usia, aku akan menghabiskan kekekalan dengan kalian semua. Shi Hao meraung, suaranya membawa kesedihan. Hari itu, desa batu menghilang. Mata Shi Hao berlinang air mata. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan emosi ini. Dia merasa sangat kesepian. Dia jelas berada di puncak tertinggi dalam hidupnya, namun dia merasakan sedikit kesedihan. Hari ini, dia secara pribadi menguburkan banyak orang yang dicintainya di bawah sumber ilahi. Dia kembali ke alam yang lebih tinggi, meninggalkan 8 wilayah. Daerah sunyi yang membuatnya merasakan duka dan sukacita, membuatnya merasa khawatir, adalah tempat ia dilahirkan. Ada terlalu banyak kenangan dari tempat itu, tapi sekarang, dia tidak benar-benar ingin kembali. Shi Hao kembali ke istana kekaisaran, mulai berkultivasi dengan pahit, ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, ingin menerobos lebih dan lebih mendesak. Beberapa tahun kemudian, di kedalaman bintang-bintang, di tanah yang gelap, di atas bintang yang hancur tidak ada yang memperhatikan, seseorang membuka mata mereka. Seolah-olah kilat dingin menembus kehampaan. Itu tepatnya Shi Hao. Dia datang ke kedalaman kosmos sendirian untuk memahami Dao. Di depannya ada batu yang mengalir dengan warna cemerlang, melepaskan gelombang suara gemuruh. Jika seorang kultivator dari klan surgawi ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah artefak leluhur mereka, batu kenaikan abadi. Batu ini persis seperti yang Shi Hao singkirkan dari kota surga. Saat itu, karma yang dia bagi dengan klan ini tidak kecil. Pada akhirnya, dia merebut batu ini, menyelesaikan dendam. Tiba-tiba, sosok Shi Hao menghilang, memasuki prasasti logam. Cahaya abadi meletus dalam kehampaan, fluktuasi intens, meletus dengan aura yang menakjubkan.
Orang bisa melihat dua makhluk bertarung dalam pertempuran hebat di prasasti itu. Itu sangat intens, perjuangan hidup dan mati, kedua belah pihak jelas mempertaruhkan nyawa mereka. Prasasti emas abadi Void memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat itu, ketika Shi Hao memasuki domain abadi dengan Sanzang dan Shenming, prasasti emas kekosongan abadi ini adalah sesuatu yang ditemukan Sanzang di domain abadi, pada akhirnya menukarnya dengan Shi Hao. Menurut kecurigaannya, ini adalah objek dari Eye of Emperor Collapse. Prasasti emas abadi Void memiliki tulisan suci yang tak tertandingi yang tercatat di atasnya, tetapi bagian ini belum memiliki tulisan suci yang diukir di atasnya. Jika tidak, itu akan menjadi harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Saat itu, ketika Shi Hao memperoleh batu kenaikan abadi, prasasti itu sebelumnya menunjukkan reaksi, melepaskan suara Dao yang misterius. Namun, setelah pengalaman itu, meskipun batu Ascension Immortal dan prasasti emas Void Immortal ditempatkan bersama, tidak ada lagi peristiwa resonansi. Hanya beberapa ratus tahun kemudian Shi Hao benar-benar menggali rahasia prasasti emas abadi Void ini. Itu memang tidak mencatat tulisan suci apapun, tetapi apa yang dicatat bahkan lebih menakutkan daripada tulisan suci, berkali-kali lebih berharga. Jika Sanzang tahu, dia pasti tidak akan menukarnya. Suatu kali, Shi Hao memegang batu Ascension Immortal, memasuki keadaan pemahaman Dao terdalam, merebut suara Dao yang dikeluarkan oleh Void Immortal Gold Steel. Ini adalah mantra kuno yang bisa digunakan untuk mengaktifkan prasasti. Ketika kultivator menghadapinya, itu seperti menghadap cermin, bisa melihat diri lain. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa diri yang direplikasi ini tampak nyata, memiliki darah dan daging, sehingga bisa dilawan. Melawan perjuangan hidup dan mati melawan salinan lain dari diri sendiri, ini bisa menguji batas sejati seseorang. Ini pada dasarnya menentang langit. Yang satu bertarung melawan dirinya sendiri, tidak berakhir sampai satu sisi binasa. Tidak ada yang mengerti seseorang lebih baik dari diri mereka sendiri. Jenis pertempuran ini terlalu mencengangkan, keduanya memahami pihak lain, mampu memanfaatkan celah sekecil apapun dalam gerakan pihak lain, menyerang area itu dengan ganas. Dalam ratusan tahun terakhir, jika bukan karena orang tuanya, Yun Shi dan yang lainnya memasuki tahun-tahun akhir mereka, Shi Hao akan lama menggunakan prasasti emas Void Immortal ini untuk habis-habisan. Dia pasti akan berkultivasi dengan panik, bertarung melawan dirinya sendiri. Hanya, ketika orang-orang itu melewati masa jayanya, mereka bisa menjadi tua dan meninggal kapan saja. Dia tidak bisa memasuki pengasingan, berisiko menghilang selama ratusan tahun, dia ingin tinggal bersama mereka sedikit lebih lama. Darah ilahi memercik ke segala arah. Di dalam prasasti emas abadi Void, setelah mengalami beberapa bulan pertempuran hebat, sesosok terhuyung mundur. Itu tepatnya Shi Hao. Setelah pertempuran hidup dan mati yang hebat berakhir, dia mengundurkan diri karena kelelahan. Itu karena dia bertarung melawan dirinya sendiri, bukan makhluk lain. Ini adalah lawan terbesar. Pertempuran ini berlanjut selama beberapa bulan, terlalu lama, pemandangan seperti itu tidak terbayangkan. Berkali-kali, ketika dia hendak menunjukkan pukulan mematikan, diri, yang lain sudah tahu. Keterampilan Dao kedua individu itu sama, kekuatan tempur sebanding, semangat juang juga serupa, tak satu pun dari mereka akan lebih lemah dari yang lain. 100 tahun berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, setiap beberapa bulan atau beberapa tahun, Shi Hao akan memasuki prasasti emas kekosongan abadi, mengalami ancaman kematian, mandi dengan darah aslinya sendiri. Ini adalah jenis pertempuran besar yang tak tertandingi, perjuangan melawan dirinya sendiri. Shi Hao menjadi gila, berkultivasi seperti dia gila begitu saja. Ini bukan hanya kata-kata. Setiap kali dia pergi ke Void Immortal Gold Steel, dia mengalami ujian hidup dan mati. Sedikit kecerobohan dan dia akan mati. Menurut kesimpulannya, jika dia mati di prasasti emas abadi Void, maka tubuh aslinya juga akan hilang sepenuhnya, seolah dibunuh oleh dirinya yang lain. Itu benar-benar bisa mengancam tubuh aslinya. Shi Hao ingin menerobos hambatan terakhir, mencapai keabadian di dunia manusia. Itulah mengapa dia berusaha sekuat tenaga, terus berjuang dalam pertempuran hidup dan mati, bersaing melawan dirinya sendiri, mencoba memahami kelemahannya sendiri melalui jenis pertempuran aneh ini, menyempurnakan tekniknya sendiri. Setelah 1000 tahun, Shi Hao, di mata orang-orang di dunia ini, sudah berusia 13.000 tahun. Dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang melihatnya, mereka semua bertanya-tanya di mana dia berada. Mereka tidak tahu di mana dia, seberapa kuat dia menjadi. Menguasai. Hari itu, naga merah tiba-tiba muncul, memancarkan suara dari kejauhan. Dengan suara Hong, Shi Hao muncul dari pengasingan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, menarik diri dari prasasti emas abadi Void. Setelah berjuang selama 1000 tahun, dia terus berdiri tanpa jatuh, tidak sekarat. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban. Shi Hao sebelumnya telah memerintahkan bahwa kecuali ada peristiwa besar, mereka tidak boleh mengganggunya. Sekarang, dia merasakan betapa khawatirnya naga merah, jadi dia segera keluar, melihatnya. Tuan,
serigala ilahi itu telah muncul lagi. Naga merah berkata, Shi Hao sebelumnya telah meninggalkan instruksi khusus bahwa begitu mereka menyadarinya, mereka tidak boleh menakut-nakuti serigala raksasa itu, melainkan segera menghubunginya. Segera setelah itu, sosok Shi Hao membawa kecemerlangan tanpa akhir, membungkus naga merah, meninggalkan kedalaman kosmos, langsung menuju wilayah tak berpenghuni Desolate Border.